Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,23% ke angka 6.309. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi yang akan diupload pada jam 8 malam nanti yang akan membahas tentang potensi saham-saham telekomunikasi ke depannya. Dan di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Agro. Saham Agro hari ini ditutup naik hampir 5% ke harga 1.335. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek Agro saat ini masih bergerak sideways. Dan terlihat masih bertahan di atas support di harga 1.150. Sedangkan support di MA50 saat ini berada di sekitar harga 1105. Untuk resisten jika kita lihat saat ini berada di harga 1400. Jadi Agro sebelumnya juga sempat naik menyentuh resisten ini dan terlihat masih gagal break. Setelah gagal break, Agro mulai turun kembali. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 5% nih. Dari data broker summary jika kita lihat kenaikan ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat minggu ini saya lihat Agro masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 1400. Untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di sekitar harga 1100, bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila resisten di harga 1400 masih gagal di break. Karena apabila masih gagal break, Agro masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis MA50. Tapi apabila berhasil break, maka target berikutnya adalah di harga 1600. Dan bisa kita lihat sebelumnya juga Agro terlihat masih gagal break dari resisten ini. Jadi target take profit di dua target yaitu di 1400 dan 1600. Apabila gagal break, kita bisa take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, resiko untuk teman-teman entry sudah sangat besar apabila teman-teman baru mau entry karena saat ini sudah dekat dengan resisten di harga 1400. Selanjutnya saya akan menganalisa saham GJTL. Saham GJTL hari ini ditutup naik hampir 9% ke harga 955. Bisa kita lihat di grafik. Untuk tren jangka pendek saat ini GJTL masih bergerak sideways karena masih tertahan di resisten di harga 950. Bisa kita lihat sebelumnya juga GJTL terlihat masih gagal break dari resisten ini. Setelah itu turun kembali menuju GRS support di MA50. Teman-teman bisa lihat garis MA50 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Satu naik menuju resisten di harga 900, gagal break, turun kembali menuju garis MA50. Dan sekali lagi masih berhasil rebound dan saat ini berusaha untuk break dari resisten di harga 950. Jika kita tarik mundur lagi, teman-teman bisa lihat sebelumnya juga harga 950 masih gagal ditembus oleh saham GJTL. Setelah itu mulai bergerak turun. Jadi kita bisa pantau pergerakan saham ini. Apabila masih gagal break, sebaiknya kita take profit. Tapi untuk teman-teman yang memang ingin hold untuk jangka menengah, hold saja selama masih bertahan di atas garis MA50. Karena garis MA50 saat ini telah 2 kali bisa menahan penurunan dari saham ini. Dan untuk tren jangka menengah pun bisa kita lihat saat ini masih uptrend. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas kembali. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan hampir 9% ini. Dan asing 3 hari terakhir ini juga terlihat mulai masuk kembali membeli saham GJTL. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat GJTL masih ada potensi untuk break dari harga 950 ini dan naik menuju target terdekat di harga 1000. Jadi masih ada potensi untuk minggu ini mencapai harga 1000. Jadi apabila mencapai harga 1000 dan mulai turun, kita juga bisa ikutan take profit apabila memang trading jangka pendek. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, masih bisa entry apabila besok GJTL masih melanjutkan kenaikan. Tetapi harus lebih disiplin karena kenaikan saat ini sudah sangat tinggi. Apabila teman-teman mau tunggu pullback, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 900 baru entry untuk best buy-nya pada saham ini. Jadi tunggu terkena
pullback sementara menuju harga 900 rebound, baru kita ikutan entry untuk lebih amannya. Berikutnya saya akan menganalisa saham WG. Saham WG hari ini ditutup turun 0,87% ke harga 228. Bisa kita lihat di grafik, saat ini WG masih bergerak sideways dan terlihat masih bertahan di atas support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 224. Jadi sebelumnya WG masih berada di atas garis EMA 50, tapi saat ini telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 telah berubah menjadi resistennya. Dan bisa kita lihat di grafik, pada awal Februari kemarin WG sempat turun menuju harga 200 yang merupakan support berikutnya dan support psikologis. Jadi sebelumnya support di EMA 150 sempat tertembus. Tapi saat menyentuh harga 200, WG masih berhasil rebound dan terus naik melewati garis EMA 50 dan 150. Jadi hati-hati, ada potensi WG juga masih bisa lanjut turun di bawah garis EMA 150 ini. Dan untuk garis EMA CD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dan bisa kita lihat penurunan ini disertai adanya distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya WG masih ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Apabila mau lebih amannya adalah tunggu di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Atau mau spekulatif buy di sekitar garis EMA 150 ini. Tadi apabila ternyata gagal bertahan di atas support di EMA 150 ini, sebaiknya tunggu di sekitar harga 200. Jadi 200 untuk entry-nya. Saat ini memang saham-saham yang konstruksi atau sejenisnya saat ini masih bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi untuk entry-nya juga saat ini sebaiknya jangan entry dulu. Fokus pada saham lain yang memang sedang uptrend atau sedang memang trend mulai bergerak naik. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham Mandiri. Saham Mandiri hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 6.550. Kemarin ada keluar berita saham Mandiri akan membagikan dividen sebesar 220 per lembar. Dan ini sebenarnya harusnya menjadi sentimen positif untuk saham ini. Tapi hari ini jika kita lihat saham Mandiri masih bergerak turun. Dan untuk jadwal pembagian dividen saya sampai saat ini masih belum tahu kapan akan dibagikan. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan informasi kapan akan membagikan dividen, bisa bantu untuk tulis di kolom komentar. Tapi jika kita lihat di grafik, saat ini Mandiri masih bergerak sideways. Dan penurunan ini membuat saham Mandiri masih berada tepat di support di EMA 50. Untuk support EMA 50 saat ini masih berada di harga 6.525. Dan minggu lalu saham Mandiri memang sempat turun di bawah garis EMA 50 ini dan sempat turun menyentuh support berikutnya di harga 6.400. Sedangkan untuk support kuat berikutnya di EMA 150. Yang saat ini berada di harga 6.300. Jadi bisa kita lihat saham Mandiri juga sempat berada di garis EMA 150 dan masih berhasil rebound. Jadi secara tren saat ini saham Mandiri masih bergerak sideways. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar melakukan sedikit distribusi pada penurunan 1% ini. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi dari 5 hari terakhir ini jika kita lihat, asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman mau entry membeli saham Mandiri saat ini sebaiknya wait and see. Karena saat ini berada tepat di daerah support EMA 50, kita bisa entry apabila besok Mandiri berhasil rebound dari daerah support ini. Atau apabila ternyata besok garis EMA 50 terlewati, kita bisa tunggu di sekitar harga 6.400 atau 6.300 untuk entry-nya. Jadi saat ini walaupun turun 1% jangan langsung entry. Bisa saja masih akan melanjutkan penurunan. Dan untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 ini, saham ini masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas support kuat ini. Karena selama masih bertahan di atas support kuat ini masih ada potensi saham Mandiri untuk naik ke harga minimal di 7.000. Terima kasih telah menonton video ini.
like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.